Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dian Alam Nur Hidayat, Rahayu Stianingrum, Novia Elok Chandra, Nur Dian Saputra, Viola Desi Pratama, dan Vesanu Arifin. Dalam pertemuan kali ini, pada mata kuliah praktik pasar modal syariah akan menjelaskan materi yang bertema instrumen bursa efek syariah. Saham syariah. Saham syariah adalah syarat berharga dalam bentuk saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Tidak semua emiten yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia masuk dalam kategori saham syariah. Saham syariah yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI bersama dengan OJK. Fatwa DSN MUI tentang saham syariah. Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Fatwa ini mengatur tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2011. Yang kedua itu Fakta DSN MUI nomor 40 tahun 2003. Fatwa ini mengatur tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2003. Saham lolos seleksi syariah versus saham emiten syariah. Saham lolos seleksi syariah adalah saham yang lolos seleksi saham syariah berdasarkan kriteria seleksi yang diatur dalam peraturan OJK. Semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan hanya terdaftar di OJK, suka atau tidak, secara otomatis akan diseleksi pemenuhan prinsip Islamnya oleh OJK. Emiten atau perusahaan publik yang sahamnya masuk seleksi saham syariah adalah emiten yang dalam anggaran dasarnya tidak menyatakan sebagai perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Seleksi dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh tim OJK dan ditinjau kembali oleh tim khusus yang terdiri dari perwakilan OJK, DSN MUI, dan Bursa Efek Indonesia sebelum disampaikan ke publik. Materi selanjutnya adalah kriteria seleksi saham syariah. Seleksi saham syariah ada 2 kriteria, yaitu yang pertama, jenis usaha merujuk kepada halal atau haramnya suatu produk, barang, atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, cara pengelolaan perusahaan merujuk kepada berapa besar komposisi riba dalam keuangan perusahaan. Sedangkan kriteria yang digunakan oleh OJK saat ini dalam melakukan seleksi saham syariah adalah yang pertama, emiten tidak melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama adalah perjudian dan permainan yang tergolong judi. Yang kedua, perdagangan yang dilarang menurut syariah. Yang ketiga, jasa keuangan ribawi. Yang keempat, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau horor atau judi. Yang kelima, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan barang atau jasa yang haram dan merusak moral atau yang bersifat mudarat. Yang keenam adalah melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari para pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi melalui saham, obligasi, valuta asing, atau deposito. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20/DSN MUI/4/2001, pengertian reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Berikutnya mengenai jenis-jenis reksadana syariah. Berdasarkan bentuk hukum di Indonesia, reksadana syariah terbagi menjadi 2, yaitu perseroan terbatas atau PT Reksadana dan reksadana kontrak investasi kolektif atau reksadana KIK. Selanjutnya, berdasarkan sifat operasional, reksadana terbagi menjadi 2, reksadana terbuka, di mana reksadana terbuka adalah reksadana yang menjual saham secara terus-menerus selama ada investor yang membeli. Yang kedua yaitu reksadana tertutup. Reksadana tertutup adalah reksadana yang menjual saham melalui penawaran pada bursa efek. Berdasarkan jenis kategori, reksadana terbagi menjadi 4. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market funds.
Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Yang ketiga reksadana saham, dan yang keempat adalah reksadana campuran. Produk reksadana syariah, dana reksa syariah, dan dana reksa syariah berimbang bertujuan untuk memberi kesempatan investasi yang maksimal dalam jangka panjang kepada investor yang hendak mengikuti syariah Islam. Reksadana PNM Syariah dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Investment Management. Tujuan investasinya adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersama dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi dan saham. Keuntungan waran sendiri yang pertama, membeli waran seperti menabung. Berbedanya adalah surat tanda menabung tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan waran dapat diperjualbelikan. Dengan membeli suatu paket obligasi yang serta waran, berarti investor akan mendapatkan penghasilan dari dua sumber, yaitu dari bunga obligasi dan dari dividen saham biasa. Resiko waran sendiri adalah investor akan menerima bunga yang lebih rendah. Kesempatan mendapatkan capital gain hilang, menurunnya EPS atau pendapatan per saham. Penambahan jumlah saham yang beredar juga akan menurunkan EPS.